Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik baik pada saat saya mengajar di kelas 5. Kebetulan hari ini saya mengajar matematika bab 6 sudut. Pada kali ini saya menggunakan media Canva untuk memaparkan materi tentang sudut. Bagaimana pengertian sudut siku-siku, mengukur dan membandingkan sudut, serta bagaimana caranya melukis sudut. Dengan menggunakan media Canva ini sangat membantu dalam proses pembelajaran, karena apalagi didukung dengan sarana yaitu IFP yang didapat dari sekolah. Itu sangat menarik perhatian murid saat belajar. Dibandingkan dengan menjelaskan seperti biasa di depan kelas, itu justru membuat murid cenderung lebih bosan berada di dalam kelas serta merasa ngantuk atau ramai di dalam kelas. Dengan memanfaatkan media digital ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran, apalagi seperti saat ini pemanfaatan digital itu sudah harus dikembangkan di sekolah-sekolah, karena memang sudah mendapatkan bantuan IFP semua dari pemerintah. Penggunaan IFP ini sangat-sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah salah satu contoh ketika saya menjelaskan tentang bagaimana cara melukis sudut yang benar, serta bagaimana cara mengukur sudut. Dengan melihat langsung media, justru murid lebih tertarik untuk belajar, serta lebih mengkondisikan lagi keadaan kelas untuk lebih kondusif lagi. Nah, selain itu saya juga menggunakan video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube untuk lebih menambah pemahaman siswa untuk mengukur dan membandingkan sudut serta melukis sudut yang benar itu seperti apa, dengan menggunakan penggaris busur derajat. Bagaimana cara penggunaannya yang benar, karena kebetulan murid-murid itu kurang memahami bagaimana melukis sudut dengan benar. Tidak sampai di situ juga, setelah melihat video pembelajaran agar murid lebih paham lagi, saya menggunakan website Polyped. Di situ saya menggunakan busur derajat untuk mempraktikkan langsung bagaimana cara mengukur sudut serta menggambar sudut, agar murid lebih paham dan memahami di materi bab 6 tentang sudut ini di kelas 5. Dengan menggunakan media Polyped ini, sangat membantu bagi guru-guru yang ingin mengajar bagaimana cara mengukur dan membandingkan sudut serta melukis sudut. Nah, di sini sudah disediakan busur derajatnya juga, jadi kita bisa langsung praktek bagaimana cara mengukur sudut serta membandingkan, dan bagaimana cara melukisnya juga. Dengan praktek langsung itu sangat membantu sekali. Agar murid lebih paham, tentunya kita harus meminta salah satu murid untuk mempraktikkan langsung bagaimana cara menggunakan Polyped ini. Dengan menggunakan media ini diharapkan murid lebih paham dalam melukis sudut. Selanjutnya saya berikan LKPD
untuk mengukur bagaimana pemahaman murid. Selanjutnya, tidak lupa di dalam setiap pembelajaran harus diberikan ice breaking biar murid lebih termotivasi untuk belajar. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Murid bermain tarik tambang matematika di sela-sela pembelajaran biar tidak membosankan. Dengan bermain ini diharapkan murid lebih termotivasi untuk belajar. Dari video tersebut sudah dapat dilihat bahwa murid sangat antusias dalam bermain tarik tambang matematika. Selanjutnya, mari kita manfaatkan. Dengan adanya IFP ini bisa dibuat untuk membuat refleksi di akhir pembelajaran. Nah, kebetulan saya ini membuat di papan tulis. Saya buat nantinya murid bisa memilih perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran matematika bab 6 tentang sudut. Bagaimana perasaan mereka, suka, senang, atau bahkan ada yang tidak suka mengikuti pembelajaran. Apalagi pada pembelajaran kali ini saya menggunakan media pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah, yaitu IFP. Nantinya saya buat sorotan ini, nanti murid bisa memilih mana emoji yang mereka bisa pilih. Saya meminta beberapa murid untuk maju ke depan dan memilih ekspresi apa yang cocok dalam pembelajaran yang telah mereka ikuti. Dan dari sini bisa kita lihat nantinya sebagai bahan refleksi untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, ini salah satu contohnya. Sekian dari saya. Dengan adanya IFP ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran dan bagaimana gurunya bisa memanfaatkan. Terima kasih.